anak perempuan mengkhitannya hukumnya menurut mazhab Syafi'i wajib. Tapi kesepakatan PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan, bahwa kata dia tak perlu sunat, tak perlu khitan. Makanya dokter bidan sekarang nggak mau nyunat, nggak mau khitan. Maka saya berpegang pada mazhab Syafi'i, cari dukun kampung, bidan kampung, dukun yang nggak pakai jin, dukun sunat, yang nggak pakai hantu setan. Maka panggil dukun sunat, potong dia. Kalau dia sudah lewat sekian bulan, sekian tahun, tanya dulu, Bu dukun sunat, ya ini anak saya sudah SMP, bisa nggak disunat? Oh jangan, mati dia nanti kan. Nah, maka tak usah lagi, tak usah disunat. Tapi untuk apa gunanya? Kata Nabi, ya khattana, hai tukang sunat, potong. Tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti perempuan jadi frigid, dingin, tak ada hawa nafsunya. Tapi kalau tidak dipotong, maka memicu hawa nafsu seksual. Pakaiannya sempit, alat genetikalnya memicu seksual, tontonannya seks porno, makanannya memicu hawa nafsu. Kalau tak disunat, maka terjadi zina. Itulah terjadi, dia menarik laki orang, menarik anak gadis, gatal dia nanti. Oleh sebab itu maka kita sunat dia. Anak Ustaz, anak saya belum bersunat karena laki-laki. Apa hukum khitan wanita? Ada dua pendapat. Pertama wajib dan sunnah. Bahkan ada pendapat ketiga Syekh Syatri, mubah. Dan dalam hal ini yang lebih kuat, khitan wanita hukumnya sunnah. Tapi ada hadis yang menarik tentang khitan wanita ini. Kenapa khitan wanita ini penting? Ada hadis yang menarik di mana Rasulullah SAW bersabda, memberitahu kepada ada nama sahabiah namanya Ummu Atiyah. Sahabiah ini tugasnya memang tukang khitan wanita. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ummu Atiyah ini yang tukang khitan perempuan. Beliau bersabda, ikhfidi wala tunhiki fa innahu anzaru lil wajh wa akhdha inda zauj. Katanya beliau kepada ini, ikhfidi, potonglah. Ikhfidi artinya dibuat lebih rendah sedikit. Wala tunhiki, jangan dipotong habis. Maksudnya dipotong, jadi bagian klitoral tadi itu dipotong, jangan habis, sisakan sedikit. Kenapa? Karena ini lebih mencerahkan wajah dan lebih menyenangkan bagi suami. Jadi hikmah dari khitan wanita itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah kenapa? Karena kalau perempuan tidak dikhitan, ini mohon maaf ya, penjelasan ulama, nafsunya lebih besar, tidak terkontrol. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menyebutkan salah satu penyebab rusaknya orang Tartar sama Afrika. Kenapa tidak disunat? Saya bacakan ya Ibnu Taimiyah, walihada minal fawahishi fin nisa'i tartar wa nisa'i ifrinji ma la yujadu fi nisa'il muslimin wa idha hasala al mubalaghatu fil khitani du'fa syahwah fala yakfulu maqsudu rajul. Inilah penyebab rusaknya perempuan Tartar dan Afrika. Kenapa? Perempuannya tidak disunat, sehingga nafsunya lebih besar. Digoda sedikit dengan laki-laki langsung bisa berzina, yang tidak ada pada orang muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini berdasarkan hadis tadi. Potong, jangan habiskan. Karena kalau kamu tidak potong, nafsunya besar. Kalau kamu habiskan, kasihan suaminya, nggak ada perlawanan. Makanya disebutkan ini lebih menyenangkan suaminya. Jadi ini yang disebut kalau perempuan tidak disunat, itu nafsunya lebih besar. Khitannya bayi perempuan. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga seiring dengan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Abu Hanifah, kecuali mazhab Malik. Mazhab Imam Syafi'i bahwa khitan itu wajib bagi laki dan perempuan. Harus paham. Biarpun wanita, anak gadis wajib dikhitan. Ini dapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i yang kuat juga, wanita tidak wajib dikhitan. Kalau laki mutlak, dalam mazhab Syafi'i laki wajib dikhitan. Kalau mazhab Imam Malik adalah sebuah kemuliaan saja laki itu dikhitan. Dan berbedanya mazhab ini adalah penting untuk
umat yang berbeda-beda. Kalau seandainya tiba-tiba seorang juru dakwah santri Al-Bahjah ini pergi ke mana, Australia atau kemana, ke Eropa sana, tak taunya ada 6.000 orang masuk Islam, mau pakai mazhab Syafi'i, khitan masal, nyungsep yang khitan nanti, ya kan? Tidak pernah ada dengar khitan masal. Ternyata mazhab Malik ya suka-suka nyicil khitannya, tidak khitan pun perlahan nanti. Jadi mazhab Syafi'i ya mengatakan khitan hukumnya wajib bagi kaum pria mutlak. Dan bagi wanita ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kaum wanita adalah wajib dihitan, anak gadis wajib dihitan, dan untuk pendapat yang kedua tidak. Nah, seandainya ada di antara bapak ibu ini tidak menghitan anak gadisnya, tidak sampai masuk bab dosa menurut pendapat yang kedua. Akan tapi pendapat yang pertama dihitan, asalkan dihitan ini tidak sampai istiqsal. Jadi hitan itu sangat kecil, sangat sedikit, hanya digores saja. Bukan sampai istiqsal, bukan diambil satu organnya yang membahayakan sehingga menjadikan seorang wanita nanti cacat dalam urusan itu. Jadi ada tukang istiqsal itu nggak boleh mengambil satu bagian itu yang membahayakan tentang urusan syahwatnya seorang perempuan sehingga bisa hilang. Jadi yang adalah khitan itu adalah menggores. Nanti bagian tukang khitan sudah mengerti. Dan hendaknya ini harus dibudayakan. Makanya kita beberapa waktu yang lalu diskusi tentang bidan-bidan ini, tak suruh belajar ilmu khitan dan buka khitan perempuan nanti setelah itu. Khitan anak gadis, jadi sedikit sekali hanya digores begitu saja, menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, perintah dari Nabi SAW, dan lakukan, dan tidak susah. Dan alhamdulillah kita dapat berita bahwasanya ada anak-anak kita yang ada di fakultas kedokteran, ternyata ada khitan bagi perempuan, pendidikan khitan untuk perempuan. Dan jangan dengar orang barat yang mengatakan khitan adalah penistaan kepada perempuan dan sebagainya. Maka mereka tidak sedang khitan, dan itu hanya untuk mengumbar syahwat dan hawa nafsunya. Khitan tidak apa-apa, seorang wanita dihitan menurut pendapat yang pertama hukumnya wajib. Kalau ternyata ibu punya anak-anak tidak dihitan, sudah serahkan kepada Allah dan tidak dosa. Cuman sebaiknya selagi masih mungkin, ya anak kecil tentunya itu adalah dihitan, dan khitan itu adalah hanya menggores begitu saja. Digores begitu saja, wilayah tertentu tukangnya lebih tahu. Wallahu a'lam bissawab.